Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ila hadirun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemarin kita telah membahas tentang bab syafa'ah. Dan dengan pembahasan yang kemarin kita bahas tentang syafa'ah, ini menunjukkan tentang keagungan dan kemuliaan Allah SWT secara mutlak. Adapun nabinya memberikan syafa'ah sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada nabinya. Kemudian Allah mengizinkan kepada nabinya untuk memberikan syafa'ah kepada hamba Allah yang Allah ridhai sebagai bentuk rahmat Allah kepada hambanya yang beribadah ikhlas kepada Allah SWT. Kemudian juga sebelumnya kita bahas tentang peristiwa di mana 70 penghafal Quran Rasulullah SAW dibunuh, sehingga membuat sedih, kecewa di hati Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah melakukan kunut nazilah selama 1 bulan, mendoakan laknat buat beberapa qabilah, ada Bani Riklin, Bani Zakwan dan yang lainnya, yang membantai 70 penghafal Quran Rasulullah SAW. Didoakan dengan doa kunut, tetapi ternyata mereka malah mendapatkan hidayah. Padahal Rasulullah mendoakan celaka buat mereka, tetapi Allah SWT memberikan kepada mereka hidayah. Kemudian turun firman Allah Ta'ala, laisa laka minal amri syai'un. Engkau wahai Nabi tidak memiliki urusan sedikit pun. Nah, disinilah kasih sayang Allah, petunjuk Allah kepada hambanya, bahwasanya Allah lah sebagai ilah yang hak, Allah sebagai pemiliknya. Sehingga dalam perkara yang demikian ini jangan sampai manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau dia memohon, mohonlah kepada Allah. Kalau meminta, mintalah kepada Allah SWT. Dan apabila manusia mendapatkan kekuatan iman, kekuatan amalan, kekuatan niat untuk terus mengamalkan agama Allah, ini merupakan pemuliaan Allah kepada hamba tersebut. Jadi Allah SWT memuliakan hambanya dengan hambanya beribadah, dengan hambanya memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Yang ini terkadang bagi mereka yang menjalani ibadah sering mendatangkan rasa mungkin capek, bosan, atau mungkin loyo dalam keadaan tertentu. Padahal apa yang Allah berikan kepadanya adalah kemuliaan yang harusnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang hidayah. Ya, tentang hidayah. Jadi hidayah itu artinya petunjuk. Hidayah itu artinya apa? Petunjuk. Hidayah ada 2. Hidayah ilal Islam dan hidayah fil Islam. Jadi hidayah ada 2, hidayah ilal Islam. Ini yang disebut dengan dilalah wal bayan wal irsyad.
hidayah ilal Islam, hidayah menuju Islam, ini yang disebut dengan hidayah dilalah wal bayan wal irsyad, yaitu hidayah petunjuk, wal bayan penjelasan, wal irsyad petunjuk sama, bimbingan. Jadi petunjuk, penjelasan dan bimbingan. Ini hidayah apa? Ilal Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Asy-Syura, ya. Allah SWT berfirman, ya, di dalam surat Asy-Syura. Ini di sini ayatnya dipotong ya, tapi awalnya nggak disebutkan. Awalnya Allah SWT mengatakan begini. Allah SWT berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin jalnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Allah SWT berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 52. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi, ruham min amrina, nyawa dari urusan agama kami. Jadi agama ini, ilmu ini disebut oleh Allah dengan nyawa. Karena kalau belum dapat ini, walaupun hidup, tidak disebut dengan hidup. Ya. Tidak disebut dengan apa? Hidup. Bahkan disebut dengan binatang. Inna syarrad dawabi 'indallah summum bukmun alladzi la ya'qilun. Sesungguhnya sejelek-jelek binatang melata adalah yang tuli, yang buta, yang tidak berakal. Ini. Jadi kalau orang tidak mendapatkan hidayah, dikatakan dengan tadi sejelek-jelek binatang apa? Melata. Inna syarrad dawabi 'indallah summun yang tuli, bukmun yang bisu, bukmun yang tuli, la ya'qilun yang tidak berakal. Ini paling jelek. Bukan binatang, malah siapa? Manusia, karena manusia diberi akal. Sehingga kalau dia punya keinginan, keinginannya itu akan dimodif dengan akalnya. Dimodif dengan apa? Akalnya. Dan kerusakannya lebih parah dalam segala hal. Ya, masalah muamalah, masalah ya seksual gitu ya. Seksual yang ada pada orang yang tidak beriman lebih parah dibandingkan dengan binatang. Masalah keimanan juga. Bahkan iblis belajar dari manusia. Iblis belajar kekufuran dari manusia. Karena iblis percaya takdir. Qadariyah tidak percaya takdir. Iblis belajar kekufuran dari manusia, bayangkan. Ya, jadi manusia ini kalau tidak dapat hidayah, ya, manusia makan manusia ya. Jangankan manusia makan manusia, ada aspal dimakan, ada kabel dimakan ya kan. Tergantung dia di mana lah ya. Itu kayak gitu. Ya, tergantung kayak gitu tuh manusia itu. Nah, makanya dikatakan seperti itu, lebih parah itu, paling parah bahkan. Ya. Dan Allah SWT juga mengatakan hal yastawi al-a'ma wal basir. Apakah sama orang yang melihat dengan orang yang buta? Kenapa tidak bisa melihat? Kenapa dengan buta? Kenapa bisa melihat? Tadi dengan ilmu, bukan dengan ilmu, dengan nyawa. Dengan nyawa. Lah nyawanya adalah agama ini. Maka Allah SWT sebut sebagai nyawa. Ruham min amrina. Kemudian Allah ingatkan pula kepada nabinya, ma kunta tadri, tadinya kamu tidak tahu. Mal kitab, apakah kitab? Walal iman, dan tidak tahu apakah itu iman. Jadi kitab yang enggak tahu, setelah diberitahu jadi tahu. Jadi Nabi kita Muhammad SAW tadinya juga tidak tahu apa? Kitab. Tapi kalau dilihat dari latar belakang beliau, ya beliau sih jenius ya. Jenius, ya pintar, ya wibawa, ya bijak dan sebagainya. Ya ditinjau dari sisi kemanusiaan beliau ya.
super beliau itu. Ya. Tapi tatkala belum diberitahu tentang kitab pun nggak tahu kitab. Jadi siapa saja yang tidak belajar kitab, ya nggak akan tahu. Harus belajar dulu, karena Nabi kita juga belajar kitab. Ya. Walal iman, dan juga tidak tahu iman. Ya. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u. Akan tetapi kami jadikan pertama tadi iman kitab sebagai nyawa dan juga sebagai cahaya. Hidup sumber kebaikan. Dan dari segala kebaikan itu ada dengan kehidupan. Tatkala hilang hidup, maka segala kebaikan itu apa? Hilang. Jadi dengan hilangnya kehidupan, segala kebaikan akan hilang. Ya, kita kasih ikan arwana yang harga 15 juta. Setelah mati harganya berapa? Hilang. Harganya hilang ya, sama daging sapi mahal mana? Sekilo. Semua orang ingin mendapatkan fulana karena saking cantiknya. Semuanya, enggak yang ganteng, enggak yang kayak, semuanya pinter. Tapi begitu mati, ditawarkan kepada orang yang agak culun-culun gitu. Yang culun ini mau menikahi enggak setelah mati si fulannya ini? Tidak. Kenapa? Kamu kan yang culun. Kamu boro-boro dapat dia dulu kan. Sekarang enggak ada yang mau sama dia, dia sudah mati. Sekarang mau nikahin. Mau enggak? Enggak. Karena sudah hilang indahnya. Ya, sudah. Jadi sudah diberi kehidupan, memunculkan segala sumber kebaikan, kemudian diberi cahaya. Dengan cahaya itu jadi tahu. Ya, segala sesuatu itu diketahui karena adanya pencahayaan. Ada warna merah, ada warna putih dan sebagainya. Ya, jadi kalau nggak ada pencahayaan ya nggak lihat. Makanya tatkala gelap malam, nggak ada sinar bulan dan sebagainya, manusia tidak bisa menikmati keindahan alam semesta. Begitu ada bulan, nah, zaman dulu belum serame ini, sehingga orang merasa bahagia dengan datangnya apa? Rembulan, bulan purnama, ya kan? Masih ingat? Masih, ya kan? Nah, Pak Kasih, Junjang, bulannya koyorino gitu, gitu, kayak gitu. Nah, ini gambarannya. Sudah diberi hidup, diberi cahaya. Akan tetapi kami jadikan cahaya. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Dengan itu, dengan kehidupan tadi, kami memberikan hidayah kepada siapa saja yang kami kehendaki dari apa? Dari hamba-hamba kami. Jadi Allah SWT dengan Rasulnya tadi, ya, Rasulnya menyampaikan kehidupan dan menyampaikan cahaya, kemudian ada yang tertarik. Yang tertarik ini kemudian Allah berikan hidayah. Hidayah ini namanya hidayah taufik. Hidayah ini namanya hidayah apa? Taufik, yaitu hidayah di dalam Islam. Ya, hidayah taufik. Kemudian Allah SWT mengatakan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wahai Nabi, sungguh engkau memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Tadi di sini Allah menyebutkan hidayah, kemudian nabinya juga dikatakan oleh Allah betul-betul memberikan hidayah. Tetapi hidayah yang Allah SWT berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah hidayah apa tadi? Dilalah wal bayan wal irsyad. Jadi hidayah yang Allah berikan kepada Nabi kita adalah jenis hidayah yang pertama. Itu hidayah apa? Petunjuk, penjelasan dan juga apa? Bimbingan. Ya. Itu pun yang Allah berikan kepada kita. Jadi petunjuk, bimbingan dan sebagainya. Apa hikmah daripada perkara ini? Hikmahnya sangat besar. Hikmahnya sangat apa? Besar. Kalau tidak memiliki hal yang demikian ini, maka orang akan binasa. Kalau tidak memiliki keyakinan demikian ini, maka orang akan binasa. Ya, ini tambahan saja dari saya. Orang akan binasa. Contoh, Firaun. Firaun pingin semua kayak Firaun. Yang enggak nurut sama Firaun dibunuh. Ya kan? Padahal Firaun, ya kenapa Firaun seperti itu? Karena Firaun tidak punya keyakinan. Yang mampu memberikan hidayah taufik adalah Allah, bukan Firaun. Sehingga Musa tetap enggak mau. Dan pengikutnya Musa enggak mau. Ya, dan lagi masih banyak lagi kalau diceritakan. Hitler juga pingin semuanya seperti Hitler.
Hitler nggak nyadar bahwasanya tidak semua orang seperti Hitler, gitu. Ya, jadi nggak bisa. Kalau sudah hidayah taufik, udah nggak ada yang bisa ngatur kecuali Allah SWT. Ya, sampai tatkala pamannya Nabi kita Muhammad SAW yang berjuang, yang menolong dakwanya Nabi Muhammad SAW, yang perhatian sama Nabi kita Muhammad SAW, namanya siapa? Abu Thalib. Dan betapa perjuangan Nabi kita Muhammad SAW sangat kuat untuk masuknya Islamnya Abu Thalib. Ternyata Abu Thalib tetap tidak mau masuk Islam. Padahal yakin Islam itu yang benar, yakin Abu Thalib itu. Jadi yang tahu tentang kebenaran Islam itu bukan hanya kita, orang di luar kita banyak yang ngakuin benar. Ya. Katanya sih ya, namanya info kan zaman sekarang banyak. Ya, Jean-Claude Van Damme, ya. Ada yang pernah tahu Jean-Claude Van Damme? Wah, guessing kemen. Nah, itu ngakui kebenaran Islam. Apakah dia muslim? Wallahualam, kayaknya zahirnya belum ada info dia masuk Islam. Ya. Lah, ini ngakuin. Tapi gara-gara pergaulan yang jelek. Jadi pergaulan itu mempengaruhi orang bisa sampai Islam atau terhalang dari Islam. Di antaranya Abu Thalib. Tatkala Rasulullah SAW mengatakan di telinga kanan Abu Thalib, "Ya ammi, kul, ya, la ilaha illallah, kalimatan uhaju bika indallah." Wahai paman, udahlah kamu ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat ini aku akan bela engkau wahai paman di sisi Allah. Modelnya kalau dia mau ngucapin, Nabi Muhammad mampu membelanya. Tapi kalau nggak ngucapin ini, Nabi Muhammad sudah nggak mampu. Syaratnya ini harus ngucapin ini. Nah, teman lamanya ini Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, di sini bisikin di telinga kiri. Ya Abdul Muttalib, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, kowe apa wis ngungkurna agamane mbahmu Abdul Muthalib. Ya, ini bahasa Jawanya apa? Ngungkurna. Paham kan? Ada yang pernah dengar kata-kata ngungkurna? Kowe wis ngungkurna karo bae kowe ya. Kerasa pinter ya. Barang ngajine mengana-ngana ya. Wis ora ngormati ya. Ibaratnya kowe ngapunten niki ya, kadang orang sampai sombong. Ibaratnya kowe kan uyuhku. Sombong ya sebenarnya ya. Masa uyuhnya semulia ini kan gitu. Kowe ngungkurna ya. Ternyata bahasa ini manjur. Gitu lah. Manjur sekali gitu. Wahai Abu Thalib, apakah kamu sudah nggak suka sama agama nenek moyang kita, sama mbah kita? Muhammad kan baru kemarin sore, tahunya apa? Dia perjuangannya bagaimana? Sudah seberapa? Dia kan, masa kamu ikut dia? Gimana sih? Akhirnya bersamaan dia meyakini agamanya Nabi Muhammad SAW yang benar, tapi unsur pekewuh. Unsur apa? Pekewuh. Ternyata dalam hidup ini ada yang namanya unsur pekewuh. Pekewuh gak apa-apa pada perkara yang baik. Tapi kalau pada perkara yang seperti ini fatal ini. Misalnya pekewuh kayak gini loh. Ya, Usama bin Zaid bin Harithah gitu kan. Sahabat Nabi, dicintai Nabi. Ya kan waktu itu kowe lah sing maju ring Nabi ngono loh. Maju ngono. Padahal enggak berani gitu. Mana maju. Kan didorong-dorong gitu ya, akhirnya maju. Kemudian Nabi Muhammad SAW ternyata marah. Apakah pada hukum-hukum Allah kamu meminta pembelaan, kamu memberikan pembelaan, maksudnya hukumnya sudah pasti kayak gini kok kamu ngenyang gitu. Manusia kan tetap ada yang namanya apa? Ngenyang. Misalnya divonis hukum mati, dinyang, jadi seumur hidup nanti dikurangi money, akhirnya tahanan rumah akhirnya bebas gitu manusia. Ngenyang baik ya, ngenyang.
Salat sehari 5 waktu, bedinya ya jadi 5 waktu lah. Ya maghrib karo isya tok ora apa-apa. Nek ora maghrib karo subuh, isya ora. Duhur, asar ora. Sing penting maghrib wis keton kan wis main gitu ya. Main, Jumatan wis main. Sing penting kan ora madat, main, madon terus apa lamaring? Minum. Mangan melu mertua, wewean, sumeh kan main. Kurang apa? Wewean wis. Madon ora, madat ora, main ora. Ya. Kurang apa? Wis main bok. Tapi tatkala enggak sholat, enggak main di sisi Allah. Main di sisi manusia, enggak main di sisi Allah. Kayak deleng wong sing main kayak walaupun orang ngaji, ora sholat, wewean, sumeh. Kowe sing gaweane sholat elek kaku, nggo ngapa sholate ora kanggo kowe sholate. Nah, ya Allah ya Rabbi. Vonis yang tanpa ilmu loh. Vonis tanpa apa? Ilmu. Di sini dampak daripada ewuh tadi sampai menyebabkan pamannya Nabi kita Muhammad SAW mati dalam keadaan tidak beriman. Ya, tapi karena sebab beliau sebelumnya membela Rasulullah dan sebagainya, kemudian Allah juga memuliakan Nabi kita Muhammad SAW, ya Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat untuk pamannya Abu Thalib tadi dengan apa? Takhfiful azab, diringankannya apa? Azab, ditaruh neraka yang paling atas, ya. Terus gambarannya itu kakinya dikasih terompah dari api neraka, otaknya apa? Ini siksa yang paling ringan di neraka, yang paling ringan, ya. Yang paling apa? Ringan. Padahal kalau kita masukkan tangan kita ke pandai besi, ya mungkin terbakar ya sampai kerasa matang, padahal belum matang, ya. Padahal belum matang kan, kalau bakar ayam kan lama ya kan. Kalau tangan padahal belum matang, tapi tanganku matang, padahal belum matang gitu. Matangnya lebih lama lagi ya kan. Sininya mendidih apa enggak mendidih? Enggak mendidih, lama mendidihnya, bayangkan. Insya Allah ini mendidih loh. Wah, ngeri banget ya, jangan bayangkan ya. Ini. Al-hadirun azani wa azakumullah. Kemudian, ya, ini kita sebenarnya bahas kitab tauhid ini. Kemudian Allah SWT turunkan firman-Nya di dalam surat Al-Qasas ayat 56. Ya, di dalam kitab tauhid ada di bukunya antum ini bab 17 ya. Di kitab yang kita baca ini. Bab 17. Allah SWT berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha." Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Berarti Nabi kita Muhammad SAW cinta kepada Abu Thalib sebagai apa? Basyariahnya, sebagai manusianya, ya karena punya hubungan, punya basyariahnya. Ternyata Allah berkehendak keinginan nabinya yang dicintainya ini tidak dikabulkan. Ya, tidak dikabulkannya dengan sebab ininya nggak mau ewuh gitu loh. Seharusnya kan dia jangan ewuh kepada siapa? Pada konco-konconya tadi, Abu Jahal, Abu Lahab dan konco-konco yang banyak. Harusnya ewuhnya pada siapa? Allah. Kebanyakan orang ewuhnya kepada siapa? Manusia. Lah aku anu wis dipunjung loh. Aku anu wis isin loh. Yang kok ngermakat dadi deleng dangdut. Lah, men. Kan biasanya kan kalau acara tadi ada musik-musiknya kadang ya kan? Jadi maksiat. Padahal tadinya nggak suka maksiat. Barang adalah acara kayak gitu kok malah jadi maksiat kan gitu. Masya Allah, orang kepenak lah. Kais nggak bisa saja burung. Nah apa sih? Oh kau lagi omong. Iya loh nyoba orang kepenak ngong. Nek wis ora pada ngerti sing kancang-kancang ngajiku. Ngong. Meneng bae lah ora apa-apa. Men kowe yanteng karena yanteng lah.
Nah, ini keliru ya, keliru dari sisi Allah lebih banyak berbuat baik sama kita. Allah lebih baik berbuat baik kepada apa? Kita. Harusnya ewuh pada Allah. Meriang orang sholat, ya kan? Sugih, sombong, ya kan? Gampang itu, pinter, ya sombong. Kuat, kemaki itu manusia itu cepet banget. Nggak nyadar loh. Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat keajaiban-keajaiban yang sebenarnya nggak ada apa-apanya. Takjubnya kayak apa gitu ya. Kalau lagi tampilan sulap-sulap dalam artian sihir gitu kan. Misalnya kepala kok bisa dipindah sana kemari, dipasang lagi hidup, berdiri bisa terbang gitu kan. Takjubnya kayak apa gitu. Lah lihat makhluknya Allah yang banyak itu loh, matahari, bulan, bintang, malaikat yang banyak. Kok nggak takjub gitu loh. Pada selain Allah kok takjub gitu loh. Ya, Masya Allah, lihat misal loh, wanita yang sangat cantik takjubnya kayak apa gitu. Ini kan baru sebagian dari ciptaan Allah yang masih banyak lagi. Kenapa? Kok takjubnya pada hal-hal yang memalingkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini gara-gara ewuh sudah diperjuangkan oleh Nabi, Allah tidak izinkan dia mendapatkan apa? Hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Lah, ini penilaian Allah ini nggak bisa diprediksi oleh manusia, sulit. Karena prediksinya manusia kan berdasarkan standar mutu, standar kualifikasi yang terbatas gitu. Standarnya manusia kan sangat terbatas ya kan? Sing kuat, sing pinter, sing ayu, sing gagah. Wah, kayak melebu kayak gitu lah. Sing elek, sing bongkreken, sing panuan, sing cacat, nggak masuk ini. Padahal Allah nggak lihat itunya, dilihat hatinya ini. Dilihat apa? Hatinya. Allah nggak peduli dengan tampilan loh. Ya tampilan sih harus bagus, tapi semata-mata tampilan Allah nggak peduli. Lebih dilihat apa? Hatinya. Nah di sini makanya ini berbahagialah bagi makhluk-makhluk Allah, bagi hamba-hamba Allah yang lainnya yang mungkin nggak dapat harta, nggak dapat kesempurnaan tubuh, nggak dapat ilmu yang banyak. Allah nggak peduli ya, kalau memang dia lebih baik ya doanya lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Thalib posisinya tinggi, ternyata ada unsur dia punya ewuh kepada ya makhluk dan tidak ewuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah sendiri yang lebih tahu terhadap orang-orang yang berhak mendapatkan hidayah. Ilhadirun azani wa azakumullah. Wa fis sahih, dan di dalam kitab sahih, an Ibnil Musayyib an abihi qala lama hadarat Aba Thalibin al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah bin Ubay bin Umayyah. Abdullah bin Ubay bin Umayyah ini tokoh Quraisy ini. Wa Abu Jahal faqala lahu, dan kemudian orang ini mengatakan kepada Abu Thalib, ini bahayanya punya teman jelek. Ya, bahayanya punya teman apa? Jelek. Dan lebih bahaya lagi kalau datang di saat-saat seperti ini. Ketahuilah permusuhan syaitan kepada manusia lebih gencar dan ditingkatkan lagi kegencarannya tatkala manusia dalam keadaan kritis. Ya, kritis. Sekritis belum sakaratul maut ya, menjelang. Makanya kalau ada yang punya orang tua lagi sakit, terkapar, itu kerjasama semuanya, bersihkan najisnya, rajin baca Quran, karena itu nanti banyak serangan-serangan dari syaitan, dan serangannya ini menyerang dari sisi akidah. Dari sisi apa? Akidah. Karena kalau akidahnya meleset, udah jadi temannya iblis di neraka. Gitu. Ngeri sekali ya, memang ngeri. Perjuangan manusia itu sebenarnya sejak bayi, tatkala lahir,
Ya ditekan itu sama iblis sehingga nangis. Weh, gitu kan. Udah pernah dengar bayi yang keluar kemudian Assalamualaikum, ada? Ada nggak? Assalamualaikum, gimana kabarnya? Rata-rata kalau bayi begitu keluar apa? Nangis, katanya dari hadis itu, ya, ditekan. Awal permusuhan iblis dengan manusia. Dan meningkat lagi nanti kalau pas menjelang sakaratul maut. Makanya kita mohon kepada Allah, tatkala kita jelang sakaratul maut kita dalam posisi prima. Dalam posisi apa? Prima kesehatannya dan sebagainya. Sehingga kita bisa lebih menolak, ya, menolak bisikan-bisikan yang mengganggu, ya, bisikan-bisikan mengganggu. Contohnya misalnya kita lagi capek, lagi pusing, ya kan, lagi ya Allah targetnya belum keraih, ada tuntutan yang harus kita selesaikan, gitu kan, ya kan. Ini biasanya kalau posisi kayak gini gampang marah atau gampang tersenyum, ya. Gampang ngamuk. Nah, ini. Gampang ngamuk. Lah di posisi seperti ini biasanya syaitan cepat tuh sudah. Ya, sininya udah capek dan sebagainya. Wah, udah setan tinggal ngamuk sudah. Udah. Tapi kalau lagi santai, lagi seneng, duitnya banyak, awaknya sehat, diganggu, ngapain sih lo? Pungin duitku apanya gitu. Lebih nyaman gitu. Demikian juga tadi lagi kritis itu. Udah kritis, kencingnya di situ, bereknya di situ dalam waktu yang lama, pas awal-awal sudah mulai meninggalkan sholat, saudara-saudaranya nggak nungguin dan seterusnya gitu ya. Wah, ini bahaya sekali. Nah, nanti diberitakan, oh alhamdulillah udah meninggal dalam keadaan apa? Tenang, ya kan? Ya namanya meninggal masa pecicilan itu kan kalau sehat pecicilan gitu ya, meninggal tenang, udah meninggal kok. Tapi apakah dia nanti mengucapkan kalimat tauhid, meyakini tauhid atau ragu dengan tauhid? Karena syaitan nggak akan membiarkan begitu saja, nggak bakalan. Ini saat-saat terakhir ini, saat-saat apa? Terakhir. Mungkin kalau saat-saat seperti ini syaitan lagi membiarin kita, wis cora apa aja diganggu, men cora apa, mengko ngerampung ngaji, nang dalan tembe diganggu, ya. Mau ngaji niku anu bener ora lah, ngelombo, anu kata tesi bocah bae, rungokna bae, bar kowe buang lah. Ibaratnya ciping bae, mlebu telinga kanan, keluar telinga kiri ben, corna bae gitu. Ya, saat ini setannya lagi menjauh, nanti keluar. Janjane bener apa sih ya gitu. Mulai terus gitu loh. Mulai tidur juga terus dimentain terus gitu. Ini ya, kemudian Abu Jahal datang kemudian mengatakan, ya ammi, wahai paman, kul, katakanlah paman, la ilaha illallah. Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak. Ini kata-kata yang haknya ini jangan sampai lupa. Karena selain daripada Allah juga disembah, tetapi mereka tidak hak. Ada batu, ada pohon, ada jimat, ada macam-macam. Yesus, Uzair, ya kan, dan banyak sekali. Hawa nafsu juga, harta, cinta gitu. Menyembah apa? Cinta. Ini berarti syirik dalam bidang apa? Cinta. Kalau tidak nyembah cinta, tidak akan bunuh diri. Kalau gagal cinta. Yang bisa gagal cinta itu bukan hanya ABG, kesepuan juga bisa gagal cinta. Kenapa kamu begitu? Ya, aku magang ora dadi. Lah terus, wah berarti dia cinta jabatan ini. Cinta jabatan, cinta kan nggak mesti kepada wanita. Itu nggak mesti cinta jabatan. Nah, gitu ya, hati-hati nih. Kalimatan uhajulaka biha indallah. Satu kata yang dengan kata itu aku akan bisa bela engkau di sisi Allah dengan kata ini. Faqala, kemudian keduanya mengatakan kepada Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Apakah kamu sudah tidak suka dengan agamanya Abdul Muthalib? Berarti di sini menunjukkan baik Abu Jahal atau Abdullah bin Ubay bin Umayyah paham betul tentang kalimat la ilaha illallah. Paham mudeng. Dari sisi mana dikatakan paham?
dari sisi kalau misalnya Abu Thalib mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti ia meninggalkan Lata, Hubal, Manat, meninggalkan Tatoyur, begitu. Dan bersadarannya kepada Allah, ya, jimat-jimat minggir, sebagaimana keyakinan yang ada dalam tauhid. Lah, daripada keyakinan ini hilang, lain dikat aja sudah. Nah, ini sebenarnya ya gejolaknya manusia yang hidup di dunia ini, sumbernya keyakinan sebenarnya. Sumbernya apa? Keyakinan. Karena manusia ingin orang lain berjalan dengan apa? Karena yang namanya manusia hidup di dunia ini, ya, manusia ya ingin orang yang hidup di dunia ini berjalan dengan apa? Dengan keyakinannya. Dengan apa? Keyakinannya gitu. Maka terjadilah apa yang terjadi ya di dunia ini. Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Akhirnya mumet. Akhirnya apa? Mumet. Wah, wis ora keyakinan pokoknya bebas, bas. Bebas bas. Sing arep yang ngono, sing ngono, bebas bas gitu loh. Ya, sing penting damai. Orang-orang bertauhid tidak tetap ini bertauhid gitu. Tetap bertauhid. Ya, jadi tauhid tetap dipegang. Permasalahannya bukan hanya sekedar kedamaian hidup, tetapi keselamatan nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap gitu. Makanya orang bertauhid terus dari zaman dulu sampai zaman sekarang sama. Dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak ada salam namo buddhaya gitu, enggak. Salam sejahtera, salam enggak. Sugeng enjang, sugeng dalu gitu kan. Halo, good morning, good afternoon, enggak. Walaupun diajari bahasa Inggris ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, tetap ya orang-orang sekarang kan dakwah di Amerika masuk, di Eropa masuk, tetap mereka assalamualaikum, enggak, tetap salam karena nilainya lebih tinggi dan enggak dirubah-rubah. Ya, enggak ada, kan kalau semuanya kan berubah-ubah ya, kalau jadi ini misalnya dibikin salam ini, jadi ini salam ini gitu ya. Tapi saya belum pernah dengar ya salam bakul kangkung, saya belum pernah. Tapi salam yang lainnya ada kan? Nah, selamatlah bakul kangkung tidak menciptakan salam sendiri. Ya. Ya kan semuanya kan bikin salam ini, salam itu ya kan. Padahal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kandungannya nggak bisa disamakan dengan yang lainnya kalau dibahas pada babnya. Nah, dari dulu sampai sekarang sama. Ya, dari dulu sampai sekarang apa? Sama. Fa'ada alihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengulangi lagi, wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku bela engkau di sisi Allah. Fa'ada, maka Abu Jahal dan temannya tadi ngulangi lagi. Ini dampak pengulangan itu bercokol di hati. Bercokol apa? Di hati. Coba pelajaran orang tua kita ya, remesep di hati kita karena apa coba? Karena saking seringnya diulang-ulangi lagi. Ya, diulang lagi. Padahal kalau kita lihat ya, kita proses mendidik anak kita masing-masing pas kecil, bahasanya delep banget, gimana? Pas cilik loh, delep, oh ya Allah, ke bocah apa-apa delep. Tapi tatkala kita sabar, nanti ada kata-kata yang masuk di hatinya terus gitu. Akhirnya menggumpal itu. Menggumpal di saat-saat dia itu menghadapi suasana yang kritis, dia ingat pelajaran orang tuanya. Ya, ingat pelajaran apa? Orang tuanya. Ada kisah itu dari seorang anak yang selamat dari pembantaian di Andalusia, Spanyol. Tadinya Gibraltar, dari wilayah tersendiri. Jadi Spanyol ternyata dekat dengan Aljazair. Nah, anak ini waktu kecil itu memang menyaksikan orang tuanya dibantai dan seterusnya, ya, saudaranya gitu. Ya. Nah, akhirnya anak ini selamat, kemudian dipiara sama mereka. Dipiara mereka, dicuci otaknya, cuci hatinya sudah, sampai akhirnya dia jadi ya militer sudah ganti agama gitu ya. Sudah ganti agama ya, dan tugasnya membantai kaum muslimin yang dipenjara itu. Padahal dia seorang pejabat. Tapi dia menjumpai ada kakek-kakek terus membaca Al-Quran, disiksa juga membaca Al-Quran. Dia ingat memorinya dulu, dia juga membaca Al-Quran terus. Nah, sampai akhirnya dia kembali lagi ke Islam.
kembali lagi kepada apa? Islam. Jadi memang jangan pernah putus asa menghadapi sesulit apapun di dalam menanamkan apa? Tauhid. Itu nanti akan muncul nih. Ya sebagaimana kejelekan-kejelekan juga kadang muncul. Misalnya nih ada orang, ya aku kepengen sugih misalnya. Kepriwe caranya men sugih ya gitu. Wah, nyolong baik misalnya gitu kan, nyolong. Setelah itu dia lupa, ternyata dia mungkin tinggal di satu orang yang kaya, dipercaya. Dia lihat uangnya. Lah ini kadang keinginan yang dulu kalau nggak dibersihkan muncul lagi. Daripada kerja kelamaan, mending apa? Nyolong baik, jadi koruptor, gitu kan? Nah ini. Kita lanjutkan lagi al-hadirin azza wa jazakumullah. Fa'ada. Fakana akhiru maqala, kemudian akhir yang diucapkan oleh Abu Thalib, huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia mati di atas agamanya Abdul Muttalib, agama nenek moyang. Ya, agamanya nenek moyang. Wa aba ayyakul, dan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah meninggal dunia, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la astaghfiranna laka, sungguh-sungguh aku akan mintakan ampun untuk engkau wahai paman, malam anha angka, selama tidak dilarang untuk memintakan ampun kepada engkau. Jadi Nabi Muhammad SAW walaupun sudah meninggal mintakan apa? Ampun. Ternyata ya Allah SWT apa? Melarangnya. Fa'anzala azza wa jalla, maka Allah menurunkan firman-Nya, maka nali nabi, tidak layak bagi seorang nabi, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ayastaghfiru lil musyrikin, memintakan ampun untuk orang-orang apa? Musyrikin. Enggak boleh. Ya enggak boleh. Loh kok enggak boleh? Kan manusia, sebenarnya bukan masalah manusia-manusia, ini haknya Allah gitu loh. Dan kalau Allah dilanggar, ya Allah pun nggak mau. Silakan cari Tuhan selain aku. Ya, silakan. Kalau kamu nggak mau, silakan. Ya, kalau nggak nurut, ya jangan tinggal di bumi, jangan tinggal juga di langit, dan juga jangan tinggal di antara langit dan bumi. Udah diusir gitu. Lah terus tinggalnya di mana coba? Bisa? Ya bisa. Allah nggak mau, udah nggak mau. Ya kamu alasannya kemanusiaan. Sedangkan kamu tuh hamba. Ada perkara-perkara kemanusiaan, ada perkara hamba dengan penciptanya gitu. Ada batasan-batasannya. Begitu. Nah di sini tidak bisa. Ya. Allah mengatakan tidak layak bagi nabi dan juga orang-orang yang beriman memintakan ampun untuk orang musyrikin yang mati belum dalam keadaan bertaubat. Begitu. Kalau belum mati misalnya musyrikin, ya doakan supaya dapat hidayah. Maksudnya sudah mati dongakna gitu, jangan. Udah. Lah terus gimana? Itu terserah Allah. Memang bukan kemampuan kita dan bukan urusan kita. Ya melas. Ya manusianya melas, tapi kan tatkala kita tidak mampu mau gimana lagi? Ya pada perkara yang lebih rendah, ya lebih kecil, kita pingin masak nasi. Ternyata airnya kebanyakan. Terus jadi bubur, ya kan? Nah, terus kita, jadi bubur. Bisakah kita merubah lagi jadi nasi setelah jadi bubur? Tidak bisa. Nggak bisa, sudah. Lah apalagi hal-hal yang demikian nggak bisa. Pada batas yang memang Allah tidak berikan ya kemampuan di sana. Wa anzala fi Abi Thalib, kemudian Allah turunkan tentang Abu Thalib, yaitu firman Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Hidayah apa di sini? Taufik. Hidayah untuk di dalam Islam. Ya. Walakinnallaha yahdi may yasha, akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, hidayah taufik. Jadi tugas kita menyampaikan, Allah yang memberikan apa? Hidayah. Ya, sebenarnya pada perkara yang lain juga sama. Tugas kita apa? Berusaha, ya kan? Ya, berhasilnya Allah yang menentukan. Ya apa tidak? Kita hanya sederma usaha, Allah yang menentukan begitu. Istiqomah, nanti Allah yang menyampaikan begitu.
Sebenarnya hal-hal yang demikian ini sudah akrab di telinga kita, cuman terkadang manusia lupa hal-hal yang dia alami, ya. Ilhadirun azani wa azakumullah. Di dalam pembahasan ini ada masalah yang besar, yaitu tafsir Qul la ilaha illallah. Di sini ada permasalahan yang besar, yaitu tafsir dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Bi khilafi ma alaihi man yadda'il ilm. Berbeda dengan orang yang ngaku-ngaku ilmu. Jadi kadang orang ngaku-ngaku berilmu tetapi menafsirkan kalimat la ilaha illallah tidak sebagaimana yang dipahami oleh Abu Jahal dan oleh Abdullah bin Ubay bin Abi Umayyah. Jadi mereka paham maksud daripada tafsir la ilaha illallah, yang meninggalkan sesembahan-sesembahan dari selain Allah, sebagaimana yang dipahami pula oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di masa kita ini orang memahami la ilaha illallah maknanya bukan seperti itu, ya. Maknanya tidak seperti itu. Nanti ada kebolehan-kebolehan, ya kalau begini sih nggak apa-apa, kalau ini nggak apa-apa gitu. Padahal maknanya nggak boleh. Pokoknya selain Allah nggak boleh. Ya. Yang keempat, ana Abu Jahal wa man ma'ahu ya'rifuna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Abu Jahal dan orang yang bersama Abu Jahal mengetahui maksud daripada ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tatkala mengatakan qul la ilaha illallah. Jadi Nabi Muhammad SAW bukan hanya mengatakan kepada pamannya tatkala meninggal dunia, bahkan di pasar-pasar. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu, di pasar-pasar. Wahai sekalian manusia, ucapkanlah oleh kalian kalimat la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Nah, masyarakat sana paham, meninggalkan tadi yang sudah dibahas. Ya. Jadi di pasar-pasar, Rasulullah berdakwah di pasar-pasar untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berikutnya, jidduhu sallallahu alaihi wasallam wa mubalaghatihi fi islami ammi. Sungguh-sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengupayakan keislaman pamannya. Ya, jadi sungguh-sungguh luar biasa, ya. Demikian juga sungguh-sungguhnya siapa? Nabi Nuh tentang keislaman siapa? Anaknya. Dan orang-orang yang bertauhid pasti akan berusaha sekuat tenaga dengan cara yang benar, dengan cara yang pas, dengan cara yang baik, untuk ya menyebabkan orang lain dapat hidayah taufik untuk masuk ke dalam Islam, untuk paham tauhid, begitu. Karena apa? Ya, coba misalnya kayak gini pendekatan penalarannya. Kita tahu di sungai itu ada buaya. Di samping ada buaya, di situ banyak borang. Borang itu bambu yang lancip-lancip dipasang itu. Di samping itu juga banyak racun-racun. Ya. Ternyata ada orang bermain di situ. Ya. Bermain di situ, minggir dan hampir jatuh gitu. Tatkala dia adalah orang yang sayang, ya, orang yang sayang, apakah yang harus dia lakukan? Memberikan peringatan dengan sekuat tenaga atau membiarkannya? Membiarkannya, karena di situ ada bahaya. Bagaimana kalau jurangnya ini adalah neraka? Dan ini lebih dahsyat daripada itu. Makanya terus berjuang sungguh-sungguh. Karena kalau tidak mati di dalam tauhid, maknanya menjadi bala tentaranya syaitan bersama iblis di dalam neraka gitu. Masya Allah. Jadi ya kesabaran, cara yang tepat, pemilihan kata yang tepat, begitu. Ya, Masya Allah. Jangan sampai
kita berdakwah tauhid, orang lari dari tauhid. Orang lari dari apa? Tauhid. Memang kadang sering terjadi perbedaan sudut pandang. Perbedaan apa? Sudut pandang. Contohnya begini, ini lagi ngaji seperti ini. Kita jelaskan tentang tauhid. Ya, mungkin ada kata-kata yang mungkin sensitif, ya kan? Tetapi karena yang ngaji ini paham dan berusaha menerima, yang sensitif ini malah jadi kayak semacam kekuatan. Ya, semacam kekuatan. Nah, kemudian dia ingin berdakwah, menyampaikan yang sensitif-sensitif itu karena dianggap sebagai kekuatan. Ternyata tatkala disampaikan, akhirnya dia menuai apa? Petaka, diusir, di macam-macam dan seterusnya. Ya, setelah di macam-macam, akhirnya malah dituntut untuk minta maaf di hadapan publik gitu loh. Harus mengakuin yang salah itu apa? Benar. Ya Allah, kan berbalik. Daripada kayak gitu itu mending tadi dengan cara yang tepat. Seperti misalnya di negara Iran. Kalau ada orang misalnya membela Aisyah radhiyallahu taala anha, ya udah. Ya. Bahkan ada bayi dikasih nama apa? Aisyah. Akhirnya disembelih itu bayi itu. Nah, ini harus paham masalah seperti ini, paham. Ya. Jadi tetap umpan papan, ya. Cekak aos, umpan papan, harus tepat gitu. Ya, tepat, ya. Masya Allah. Karena kalau misalnya orang itu lari dari tauhid, lari dari dakwah dengan sebab kita akan menanggung dosanya. Jadi jangan sampai, Masya Allah, ya, kita ingin membersihkan najis darah haid, ya, dengan apa? Dengan air kencing, jangan. Ya, membersihkan darah haid dengan air yang bersih. Maksudnya jangan sampai memunculkan mudarat yang lebih besar tatkala kita mengingkari satu kemungkaran. Cari, mesti ada caranya di sini. Ya, papan-papan. Nah, di sini yang dilakukan Rasulullah tepat. Ya, kepada pamannya, di masyarakatnya, walaupun beliau mengalami apa yang terjadi. Ya, apa yang terjadi. Ya. Ini saja yang bisa kita pelajari dalam pertemuan kita kali ini, insya Allah. Ya, judulnya sama pembahasannya insya Allah sudah teraih, ya, yaitu hanya Allah, hanya milik Allah saja hidayah taufik itu. Hanya milik Allah. Adapun kita hanya mampu menyampaikan yang disebut dengan hidayah, dilala, wal bayan, wal irsyad, petunjuk, bimbingan, arahan, begitu. Adapun hidayah taufik, Allah yang lebih tahu. Karena manusia itu ada unsur batinnya. Ada unsur apa? Batinnya. Lah, unsur batinnya kita nggak tahu. Kelihatannya kalem, kelihatannya nurut dan seterusnya. Tapi hatinya sebenarnya nggak mau. Ada yang kelihatannya, bahkan Umar bin Khattab, ya kan? Umar bin Khattab kayak apa coba? Kerasnya, ya, memusuhinya kayak apa gitu. Tapi hatinya nyari, ini yang saya cari begitu. Ya, ini yang saya cari. Jadi manusia itu memang katanya sih multiple kompleks, ya. Multiple apa? Kompleks. Jadi mendeteksi manusia ini perkara yang paling apa? Sulit. Arah emang di jajane kepriwe karepe, ya kan? Paling apa? Sulit. Termasuk kita mengarahkan diri kita sendiri gampang atau sulit? Sulit. Karena banyaknya apa? Keinginan, ya kan? Dengan banyak keinginan terasa apa? Terasa sulit, terasa susah. Ya, pas awal nikah urung duwe gawean, kepen duwe gawean, ya kan? Uli gawean. Baru uli gawean gari kepengin duwe omah. Sudah umah, kepengen umah tambah gede. Terus begitu. Ya Allah, pengen istirahat, tapi keinginannya nggak istirahat. Akhirnya kadang kesepuan pun masih susah. Kesepuan pun masih apa? Susah. Jalan satu-satunya bagaimana? Tadi belajar ikhlas. Belajar ikhlas, sandarkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya mulai, ya, keinginannya tunduk. Wah, ini. Tunduk, mulai, ya, fokus kepada Allah. Dan dia mulai merasakan manisnya, ya, sebuah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang beriman, bertakwa itu lebih cinta, ya, kepada ketenangan dia
bersama Allah Subhanahu wa taala daripada dia harus ya mempertahankan apa yang membawanya kepada kesusahan. Dan biasanya ini terbukti di saat-saat ya akhir-akhir usia mereka. Nabi kita Muhammad SAW sebelum meninggal dunia, beliau mengalami kekurangan makan ya. Pernah bersama Aisyah itu selama 40 hari 40 malam nggak makan apa-apa kecuali kurma dengan apa? Air ya. Dan tatkala meninggal masih punya utang ya, kemudian disarutang sama ya siapa itu, Ali bin Abi Thalib ya, Masya Allah. Nah, apakah yang demikian ini kemudian menunjukkan beliau ini tidak perhitungan? Bahkan beliau sangat apa? Perhitungan. Jadi kita juga mohon kepada Allah ya, di saat-saat akhir hayat kita bebannya tambah ringan ya. Memang ada masa nikmatnya ya, pas sehat, pas banyak harta, keinginan terwujud dan seterusnya. Tapi nanti ada saat-saatnya kita harus rela, memang kita mulai nurun. Persiapan ini, persiapan yang ini nanti kalau kita masuk alam baru ini lebih panjang lagi. Lah kalau nggak siap di sini, nah nanti kalau masuk alam ini, karena alam ini mau nggak mau pasti dijumpai. Dan alam ini, yaitu alam setelah kematian, itu yang mendatangi kita, bukan kita yang mendatanginya. Ya, jadi ada beberapa orang yang dieksekusi mati ternyata nggak sampai mati dan hidup, dan ada orang yang berusaha hidup malah apa? Mati, karena kematian itu memang mendatangi. Kalau belum saatnya mati, sudah bunuh diri, ketahuan nggak jadi mati. Ya, udah minum racun tikus nggak jadi mati. Masya Allah, ini ya. Jadi kematian itu akan mendatangi kita. Lah, kita ya jangan sampai masuk pintu baru ya belum disiapkan sebelum kita mau menjelang memasukinya. Ya, ini kita ambil pelajaran dari siapa? Abu Thalib. Ya, dia terlena di sini. Dia terlena. Padahal kalau dia mau mengucapkan la ilaha illallah, apa hubungannya dengan masyarakatnya, ya kan? Ada hubungannya apa tidak? Masyarakatnya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ya kan, nggak ada hubungannya. Kalau sama ibunya gimana, Mas? Misalnya sama ibunya gimana? Jadi Nabi Muhammad ibunya itu apa, Nabi Muhammad bisa mendoakan ibunya gitu? Ya enggak. Memang ini jadi rame ya kan? Kan gini loh. Di dalam hadis Rasulullah SAW kan mengatakan begini, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kalian dua perkara yang kalian apabila berpegang teguh dengannya itu tidak akan tersesat selamanya gitu. Berarti pokoknya pemberitaan tentang hal gaib itu berdasarkan hadis atau berdasarkan Al-Quran. Nah, di dalam hadis-hadis itu memang terjadi perbedaan antara Rasulullah dengan orang tuanya tadi. Ya, tapi orang karena cintanya dan sebagainya akhirnya membela, akhirnya pemaksaan ya monggolah ya. Tapi secara dalil terjadi perbedaan. Jadi memang begitu. Ya, sebenarnya hadisnya itu sahih. Tatkala ada orang bertanya, aina abi ya Rasulullah gitu. Di mana bapakku ya Rasulullah? Ya, Rasul menjawab, inna abi wa abika finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Memang kata-kata ini petir bagi orang yang betul-betul mencintai, dan kita juga mencintai Nabi Muhammad SAW. Tapi kan kita dididik bahwasanya pegangan teguh agama adalah hadis. Lah kalau kayak gini nih sama-sama melawan ya terjadi pertikaian. Makanya pertikaian tadi sumbernya adalah akidah. Ya, cuman kan ya sing waras ngalah ya kan. Warang ngalah. Tetap ya kan, bukannya apa-apa sih ya. Kayak itu tadi. Makanya di sini belajar sabar, hati-hati gitu ya. Ini apa lagi di YouTube juga kan, bukan denger wah ini, tapi ya tetap serahkan kepada Allah karena kebenaran. Ya, kebenaran. Nanti ada yang bawa ini kan masa fatro, masa ini, masa itu. Ya, pembelokan kayak gitu itu. Tatkala ada hadis, wah nggak terima karena sudah kadung cinta. Jadi cinta itu harus terbimbing dengan ilmu. Harus terbimbing dengan apa? Ilmu. Kalau tidak terbimbing dengan ilmu ya seperti itu. Qadarullah ma syaa fa'al. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga manfaat, dan apabila ada kesalahan dan kekurangan datangnya dari diri saya sendiri dan juga dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.